Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan dampak positif bagi manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru untuk menjalankan kehidupan manusia. Peran teknologi informasi komunikasi dalam aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi komunikasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor, khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu, sangat pentingnya meningkatkan SDM di bidang teknologi. Jangan sampai kita ini ketinggalan zaman atau disebut dengan gaptek. Perkembangan TIK dari masa ke masa. Sebagai pengguna smartphone, internet, laptop, dan sebagainya, kita mungkin telah dibuat cukup familiar dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perjalanannya, teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk menyampaikan dan memproses sebuah informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimulai pada tahun 1875 saat Alexander Graham Bell menemukan telepon. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara 1910 sampai 1920, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Produk konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler yang memudahkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Keuangan atau finance adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu. Keuangan di negara kita yaitu Indonesia itu diatur oleh Kementerian Keuangan yang membidangi keuangan dan kekayaan negara. Dan sedangkan lembaga yang menyalurkan atau dan menghimpun keuangan tersebut dinamakan dengan perbankan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Peran teknologi informasi komunikasi pada saat ini telah menjadi hal yang kompetitif bagi kehidupan manusia, khususnya di sektor dunia usaha. Perkembangan ini telah menciptakan keunggulan yang kompetitif di dunia perbankan atau yang biasa disebut bank. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan perbankan seperti bank sudah memerlukan sistem informasi yang handal dan baik yang dapat diakses mudah oleh nasabahnya. Sebagai contoh, seorang nasabah yang bergantung pada teknologi dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM atau anjungan tunai mandiri dari bank tersebut, seorang nasabah dapat mengecek berapa biaya saldo dan dapat mentransfer ke rekening lain atau rekening antar bank. Perbankan sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan atau finansial sangat membutuhkan kepercayaan dari para nasabah tersebut guna mendukung dan memperlancar kegiatan yang dilakukan. Perkembangan teknologi informasi dapat memperlihatkannya kemunculan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi. Dampak teknologi informasi komunikasi dalam bidang perbankan tidak dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan menerapkan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan operasional internal perusahaan dan memudahkan pelayanan terhadap customer. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan, hampir semua produk yang ditawarkan serupa. Sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba cepat dan serba mudah. Dampak positif adanya teknologi informasi komunikasi di bidang keuangan adalah: 1. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang kedua, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena nasabah yang mengakses internet tidak dibatasi waktu dan tempat. Yang ketiga, produktivitas di dunia industri akan semakin meningkat. Adapun dampak negatif adanya teknologi informasi di bidang keuangan adalah: 1. Hal yang sering terjadi adalah masalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Yang kedua, konsumtif dan boros karena memiliki jalan pintas yang
instan. Yang ketiga, banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. M-Banking ini juga diartikan sebagai transaksi perbankan berbasis elektronik yang sama-sama masyarakat juga sudah pakai atau kita ketahui semua. Ada beberapa macam contoh seperti ada layanan ATM. Layanan ATM ini adalah layanan yang sudah kita semua pakai, yaitu kita sebagai nasabah tidak usah lagi datang ke bank untuk melihat saldo, transaksi atau sejenisnya. Yang kedua ada mesin edisi. Nah, mesin edisi ini adalah mesin untuk adanya transaksi jual beli. Nah, mesin edisi ini sudah banyak kita lihat seperti ada di toko-toko. Yang ketiga ada SMS banking. Nah, SMS banking ini seperti yang kita ketahui semua sudah memakainya. Dalam layanan ini nasabah lebih mudah untuk transaksi karena semua layanannya sudah ada di handphone atau digital. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bidang keuangan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber dana keuangan perbankan sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, benar, tepat waktu, dan menjamin kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih software komputer keuangan perbankan yang baik sesuai dengan kebutuhan perbankan secara umum, yaitu yang pertama ada kemampuan dokumentasi dan keamanan data. Jenis dan klasifikasi data bank yang sangat banyak harus mampu ditampung oleh software yang digunakan, termasuk keamanan datanya. Jumlah nasabah serta transaksi harian yang sangat besar memerlukan memori komputer yang baik, besar, dan memerlukan kecepatan prosesor yang tinggi. Yang kedua ada sistem keamanan. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat atau agent of trust, bank harus memiliki sistem keamanan yang handal untuk menjaga data nasabah atau keuangan nasabah, serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dan software keuangan perbankan yang baik harus menyediakan fasilitas pengendalian dan keamanan tersebut. Yang ketiga adalah flexibility atau biasa disebut keluasan. Bank mempunyai sistem dan prosedur yang mungkin berbeda meskipun data atau informasi dasar yang diolahnya sama. Perangkat lunak komputer yang fleksibel ini dapat digunakan oleh dua bank yang kapasitasnya sama tetapi sistem prosedurnya berbeda. Sistem pelaporan atau reporting system. Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan dimengerti. Aspek pemeliharaan. Kinerja software perbankan yang diharapkan relatif stabil dalam kondisi apapun. Sejumlah bank di Indonesia saat ini memanfaatkan TIK untuk meningkatkan layanan kepada para nasabahnya dengan berbagai keuntungan. Sebagai contohnya, para nasabah dapat mengambil uang dari mesin ATM yang telah tersedia selama 24 jam setiap harinya. Nasabah juga bisa mengambil uang di ATM yang berbeda melalui ATM bersama. Dan contoh lainnya, nasabah dapat mentransfer, mengecek saldo dengan SMS banking atau aplikasi yang tersedia pada bank tersebut. Iptek memang sangat berguna bagi kehidupan kita sampai sekarang. Namun, kita juga perlu hati-hati terhadap penggunaan teknologi. Jangan sampai teknologi menghancurkan kita.